إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala memberikan nikmah yang begitu besar kepada kita kaum muslimin, yaitu bisa berjumpa dengan syahr mubarak, syahr Ramadan tahun 1445 Hijriah. Bertemu dengan Ramadan merupakan nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar dikarenakan kemuliaan bulannya dan dikarenakan banyak kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa di dalamnya. Pahala dilipat gandakan di dalamnya, sehingga yang berjumpa dengan Ramadan itu artinya dia mendapatkan nikmah azimah. Tinggal bagaimana dia sebagai seorang muslim mensyukuri nikmat yang agung, yang mulia, yang besar ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syahrul Ramadan merupakan bulan pelatihan, tamrinun wa tadribun wa tahdzib, bulan-bulan pelatihan. Juga bagi sebagian pihak bulan-bulan peningkatan, pelatihan untuk bisa mengerjakan hal-hal yang mulia dalam semua hal. Bagi yang selama ini kurang atau belum, peningkatan, meningkatkan hal-hal yang positif, meningkatkan imannya, takwanya, kebaikan-kebaikannya dalam segala hal, lebih ditingkatkan secara kualitasnya dan secara kuantitasnya bagi mereka yang memang terbiasa dalam perkara kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan merupakan bulan melatih keikhlasan. Beramal saleh
betul-betul imanan wahtisaba, mempersembahkannya tulus hanya untuk Allah semata, hanya mengharapkan ridhonya Allah semata, mengharapkan pahala dari Allah semata, tidak ada tujuan duniawi atau pribadi, bukan karena orang ataupun yang lainnya. Melatih masing-masing kita untuk ikhlas dalam beramal, tulus dalam mengerjakan amal kebajikan. Apapun amal kebajikan tadi dikerjakan dengan ikhlas dan tulus. Diambil dari sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Dalam lafaz yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaba. Dalam lafaz yang lain, man qama lailatul qadri imanan wahtisaba. Dari kata-kata imanan wahtisaba, melatih diri untuk beramal dengan penuh ketulusan. Terutama puasa itu ibadah sir, tidak ada yang tahu dia berpuasa, dikarenakan dia hanya mengerjakan sesuatu, nggak mengerjakan sesuatu, imsak an syai'. Ini yang paling utama. Dengan keikhlasan semua akan barokah. Dengan keikhlasan semua berbuah baik. Dengan keikhlasan akan bisa meninggalkan, akan bisa menanggalkan, bisa menghindarkan dari berbagai macam mara bahaya sebuah amalan. Melatih keikhlasan sehingga ke depan sebagai hamba Allah yang mukhlisin shadiqin, ikhlas, jujur, tulus dalam semua amal kebajikan yang dilakukan, tidak mengharapkan sanjungan, pujian, popularitas atau apus orang lain, tidak ada kepentingan duniawi atau pribadi, ikhlas, tulus lillahi ta'ala. Ramadan merupakan bulan pelatihan ibadah. Kaum muslimin dilatih untuk bersemangat dalam beribadah, memperbanyak ibadah, berlomba-lomba dalam perkara ibadah, bersegera dalam perkara ibadah dengan berbagai macam bentuk jenis ibadah, supaya menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Diminta untuk imtithal, punya semangat melaksanakan perintah, apapun perintah tadi, baik yang wajib ataupun yang sunnah, perintah yang bisa dicerna oleh akal, hikmahnya atau tidak, ada istislam, ketundukan, kepatuhan, kepasrahan, dan dengan cara melaksanakan semua perintah menjauhi semua larangan-larangan agama. Itu nampak dari disyariatkannya berbagai macam amal ibadah selama Ramadan. Ada yang wajib, ada yang sunnah, dan semua berbuah kebaikan, berbuah keberkahan untuk sang pelaku pada kehidupan dia di dunia ini, pada agamanya, dan tentunya di yaumul qiyamah nanti. Dari mulai kita sahur sampai sahur kembali selama Ramadan, full ibadah dengan beragam ibadah. Ada sholatnya wajib ataupun sunnah, ada baca Qur'annya, doanya, zikirnya, ada puasanya, ada sedekah, infaknya, dan semua kebajikan. Ragam al-jud, amal kebajikan sangat dianjurkan selama Ramadan. Melatih untuk ibadah. Tujuannya la'allakum tattaqun. Kita dilatih sebagai hamba yang saleh, hamba yang bertakwa, sehingga di masa mendatang menjadi sosok pribadi muslim yang berkualitas, dengan iman yang sangat kuat, dengan takwa yang sangat tebal, dengan semangat ibadah yang sangat bagus, baik untuk mereka, baik pula untuk masyarakatnya, baik untuk duniawiyahnya, baik pula untuk agama dan ukhrawiyahnya. Barakallahu fikum, la'allakum tattaqun. Ramadan juga merupakan bulan melatih akhlakiyah dan adabiyah kita. Dilatih selama Ramadan supaya kita bisa
mengekang anggota tubuh, hanya mempergunakannya untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang beretika, perkara-perkara yang berakhlak mulia, dari mulai lisan sampai semua anggota badan. Barakallahu fikum. Dan itu dikatakan oleh para ulama sebagai shaumun hakiki, puasa yang sesungguhnya sebenarnya, yaitu memuasakan semua anggota tubuh dari hal-hal yang mungkar dan melatihnya dengan perkara-perkara yang baik. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath atau yarfuth wa la yashab wa in sabbahu ahadun faqul inni sha'im." Faqul inni sha'im. Apabila pada hari kamu berpuasa, kamu jangan rafath. Rafath dimaknakan dengan berhubungan intim dengan istri. Rafath dimaknakan juga dengan mukaddimah ke arah sana, atau perbincangan ke arah sana. Dilarang rafath untuk menghormati Ramadan, bulan yang mulia suci. Jaga lisan, jangan sampai lisan mengucapkan hal-hal yang tabu selama Ramadan, apalagi hal-hal yang melanggar syariat, hal-hal yang mungkar, caci maki, celaan, ghibah, namimah, membongkar aib orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, mengolok-olok, merendahkan, menghinakan. Lebih diharamkan lagi, dijaga lisannya, dilatih supaya hanya mengucapkan kata-kata yang baik, tilawatul Quran, berdoa, berzikir, dakwah ilallah, hakadha. Wala yashab, dan jangan teriak-teriak sebagaimana orang pasar yang teriak dari pasar. Tindakan bodoh, tindakan bungu. Puasa dilarang mengerjakan hal-hal bodoh, hal-hal dungu. Barakallahu fikum. Sekali lagi, menjaga lisan, supaya lisan hanya mengucapkan kata-kata yang baik, melatih lisan dengan ucapan yang baik, melatih lisan meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, tindakan-tindakan bodoh dengan lisan. Beliau mengatakan setelah itu, wa insabahu ahadun faqul inni shaim. Dan bila ada seseorang yang mengajak dia adu mulut, adu caci, adu cela, mencela dia, mencaci maki dia, memancing reaksi dia untuk membalas caci makian yang ada, maka katakan falyaqul inni shaim. Katakan aku puasa, aku puasa. Di antara maknanya ada dalam hati, dia mengontrol emosi, meredam amarah, jangan terpancing. Dia mengatakan di hatinya, sedang puasa, jangan balas dia, sedang puasa, jangan balas dia. Dia latih jiwanya, dikekang jiwanya, melatih emosinya, jangan terpancing mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak beretika. Mana yang kedua, langsung mengatakan kepada orang tadi, inni shaim, mas, saya lagi puasa. Artinya dia punya kemampuan untuk membalas. Hal yang mudah bagi dia untuk membalas cela dan caci makian, itu pekerjaan orang bodoh, pekerjaan orang yang bungu, bukan tindakan orang yang akil. Semua orang mampu dan bisa mencaci maki, semuanya bisa. Tapi saya puasa, saya menjaga puasa saya, jangan sampai puasa saya rusak atau terlumuri, terkotori, kurang pahalanya dikarenakan kata-kata yang semacam itu. Inni shaim. Yang diinginkan sekarang adalah menjaga lisan. Sekaligus puasa itu melatih akhlak kita, melatih adab kita. Kita diajari mengerjakan tindakan-tindakan orang mulia, tindakan-tindakan orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya etika, meninggalkan tindakan orang-orang bodoh, tindakan orang-orang yang tidak punya akal sehat. Jaga lisan Anda, kontrol emosi Anda, kendalikan amarah Anda, jangan mudah terpancing. Itu melatih emosional, melatih emosi,
melatih amarah, melatih akhlak dan adabiyah kita. Barakallahu fikum. Juga selama Ramadan dianjurkan untuk berbagi dengan sesama, infak, sedekah, sunnah dianjurkan, digalakkan dan dijatuhkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang paling ajwadun nas, yang paling berderma. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, lebih derma lagi selama Ramadan dengan semua derma, dengan harta, dengan ilmu, dengan kebajikan, dengan semua kebaikan-kebaikan yang ada, terutama dengan harta benda. Dianjurkan sangat untuk berbagi selama Ramadan, memberi makan orang sahur, memberi makan orang iftar, infak sedekah bil mal untuk fakir miskin atau yang membutuhkan, zakat mal bagi yang terkena zakat mal dikeluarkan selama Ramadan. Itu melatih jiwa sosial kita, kepekaan kita dengan sekitar kita. Jangan egois, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Perhatikan orang lain yang tidak mampu, yang fakir miskin, yang lemah, yang membutuhkan bantuan-bantuan, peka dan muasah, langsung punya semangat untuk membantu dia, meringankan beban-beban dia. Ada muasah, itu merupakan tanda jujurnya interaksi, jujurnya sebuah ukhuwah, tanda dia orang yang memiliki akhlak mulia, punya syafaqah, punya rahmah dengan orang lain, sehingga ada ihsan, ada al-jud kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dia. Ramadan bulan-bulan melatih mental, melatih emosi, kontrol emosi, melatih akhlak, melatih adab, di samping melatih keikhlasan, perbaikan hati, dan melatih ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga diharapkan selesai Ramadan kita menjadi hamba Allah yang unggul, militan secara keikhlasan hati, secara ubudiyah, iman dan takwa, dan secara interaksi dan akhlakul karimah. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan juga merupakan momentum yang paling bagus untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba Allah yang sabar. Bagi mereka yang kelebihan harta, yang punya kemampuan duniawiyah, momen yang sangat tepat untuk muhasabatun nafsi, introspeksi diri tentang ni'amullah alaih, ragam nikmat Allah atas dia, untuk dia kembali mensyukurinya. Selama Ramadan, yang kaya yang miskin semua tanpa terkecuali diwajibkan untuk puasa Ramadan dari mulai fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menghubungi istri. Bagi orang yang miskin terbiasa dengan itu, melatih kesabaran dia supaya semakin tabah dengan kondisi dia miskin dan fakir. Ramadan dan Ramadan bagi mereka sama, yakni sulit dan susah untuk bisa makan dan minum dengan enak. Melatih kesabaran. Bagi orang yang berkelebihan harta, ini momen yang tepat untuk banyak-banyak bersyukur. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kelebihan harta, seyogyanya berpikir selama dia berpuasa, dia bisa merasakan betapa menderitanya, betapa sengsaranya, betapa merananya orang-orang yang tidak punya kemampuan harta untuk makan dan minum, sekedar makan dan minum. Itu tiap hari. Dia punya kemampuan harta, tetapi tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dia merasakan bagaimana laparnya orang miskin, laparnya orang fakir. Dia merasakan bagaimana rintihan orang-orang fakir miskin yang merintih dikatakan kelaparan. Bukan dikatakan tidak boleh makan, tidak ada yang dimakan.
Itu merupakan momentum yang sangat indah, yang sangat bagus bagi para agniya yang punya kelebihan harta untuk banyak bersyukur. Alhamdulillah, disyukuri. Allah Jalla wa'ala memberi kemampuan kepada kita untuk bisa makan dan minum dan berlebih, sementara yang lain tidak mampu. Syukuri nikmat Allah Jalla wa'ala yang ada pada kalian, yang mampu bisa makan sehari 3 kali, hatta Ramadan juga 3 kali, ada makan sahurnya, ada makan buka puasanya, ada makan sebelum tidurnya, tetap 3 kali. Yang punya kemampuan, bersyukurlah. Anda bisa buka puasa dengan ini, dengan itu, ada pentolnya, ada bonggolannya, ada gorengannya, ada kurmanya, ada es campurnya, ada es dawetnya, ada yang macam-macamnya. Disyukuri. Tidak semua orang mampu menikmati itu semuanya. Syukurilah. Dengan syukur akan barokah rezeki kita. Dengan syukur akan bertambah rezeki kita. Dengan syukur akan menjadi barokah amal kebajikan kita. Barakallahu fikum. Dari situ poin yang berikutnya adalah bagi yang kaya-kaya, di samping syukur nikmat, dia harus tergerak hatinya untuk merahmati yang miskin, menyayangi yang miskin, perhatian syafaqah kepada yang miskin, lalu al-muwasah, membantu mereka, memberikan sumbangan-sumbangan kepada mereka, terutama selama Ramadan, sehingga mereka bisa bersuka cita dengan limpahan makanan dan minuman, dengan limpahan infak dan sedekah dari para agniya, sehingga momen Ramadan, momen yang membahagiakan para semua kaum muslimin, semuanya berbahagia dikarenakan banyak limpahan nikmat selama Ramadan, berbahagia dikarenakan banyak limpahan amal saleh dan limpahan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga diharapkan kaum muslimin rahimakumullah, selesai Ramadan kita sebagai hamba Allah yang betul-betul saleh dalam beribadah, saleh dalam beretik, dalam berakhlakul karimah, saleh dalam berinteraksi dengan sesama, saleh dalam semua hal, sehingga takwa Allah akan tercapai, maghfirah akan didapatkan dengan mengisi Ramadan dengan berbagai macam ragam ibadah tadi. Itu semuanya merupakan pelatihan dan sekaligus peningkatan bagi yang terbiasa mengerjakan demikian. Selebihnya ditentukan di akhir Ramadan. Barang siapa yang ikhlas dalam mengerjakan siam Ramadan dengan bimbingan sunnah terus, maka akan diterima amal ibadahnya. Ciri-cirinya selesai Ramadan dia semakin baik, semakin saleh, semakin bertakwa, semakin beretika, semakin berakhlakul karimah, semakin jauh dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada. Namun bila ternyata terbalik kondisinya, pasca Ramadan semakin buruk, semakin jelek, itu pertanda apa yang dikerjakan selama Ramadan ghairu maqbulah. Demikian yang dijelaskan sama Syekh Shalih Fauzan dalam risalahnya Ithafu Ahlil Iman fi Majalis Syahr Ramadan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya pada kita semua, diberi taufik, diberi hidayah, diberi kemudahan, sehingga bisa mengisi hari-hari Ramadan ke depan dengan memperbanyak iman dan amal saleh, melatih keikhlasan kita, ketakwaan kita, iman kita, ubudiyah kita, akhlak adab kita, melatih semua yang ada pada kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.